Singkat cerita, peristiwa hukum yang terjadi pada diri saya gunakan hak hukum saya untuk minimal memberikan klarifikasi. Didampingi dua lawyer saya di samping yang lainnya. Terlalu banyak lah, jadi ya kurang lebih 48 orang. Tapi kurang lebih yang saya ingat, samping kiri saya Al-Katiri sebagai koordinator, Ibu Elida Neti, Ibu Leni Anggraini, Ardi Subarka, Bismillah Asidiki, Ahmad Bukhari, dan lain-lainnya. Mungkin kalau Juju Purwanto tidak sakit silakan, tapi semuanya bergantung kepada koordinator Pak Al-Katiri. Poin pentingnya ada dua hal bagi saya. Yang pertama, keanehan hukum. Nah, itu istilah saya aja. Aneh dalam perspektif logika yang tidak seharusnya, kenapa seharusnya terjadi gitu. Ada tiga hal penting menurut hemat saya. Satu, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, tahun 2003 bukan 23 ya. 2003 nomor 18 ya, pasalnya 16. Di situ diberikan hak imunitas hukum kepada advokat. Saya bertindak dalam konteks yang dilaporkan ini sebagai advokat. Dilaporkan oleh saudara Joko Widodo ya. Oleh karena itu, sebagai advokat, menurut pasal 16 tadi, tidak bisa digugat perdata dan tidak dapat dituntut pidana. Tidak bisa. Itu undang-undang itu loh. Ketika membela kliennya, yaitu klien saya adalah Bambang Tri dan Gus Nur. Tahun 2022, mulainya itu. Nah, kemudian ketika kita menggugat itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sedang berjalan 2 kali sidang, ditangkap Bambang Tri. Maka berpindahlah peristiwa hukum perdata ke pidana. Itu logika yang nggak bisa dibantah. Nah, perpindahan hukum itu berkonsekuensi logis secara ilmu hukum. Apa? Beban pembuktian. Waktu beban pembuktian di perdata memang ada pada kami dan klien Bambang Tri dan Gus Nur. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena saya cabut satu sisi ya, karena ditangkapnya Bambang Tri dan Gus Nur. Karena ada dua problem serius, satu saksi dan dua keterangan ahli ya, dan juga yang namanya alat-alat bukti gitu loh. Nah, dua hal inilah yang menyebabkan saya perlu cabut, kemudian saya ikutin fokus tuntutan jaksa yang 10 tahun kepada Bambang Tri dan Gus Nur di Pengadilan Negeri Solo. Nah, dalam peristiwa itu kami dihukum Bambang Tri dan Gus Nur 6 tahun oleh PN. Saya lakukan banding, diturunkan jadi 4 tahun. Ada dua pasal yang nggak dipakai, yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 itu hilang. Jadi tidak ada unsur berita hoak atau berita palsu yang menghebohkan. Tidak ada, karena pasal itu nggak dipakai di PT. Juga dikuatkan inkrah di kasasi Mahkamah Agung. Cuma dipakai di PN. Nah, PT kan lebih tinggi dari PN. Meralat, berarti kan PN nggak benar gitu loh. Diluruskan di PT. Nah, jadi poin pentingnya confirm Jokowi tidak punya ijazah asli. Karena yang ditampilkan waktu di sidang itu fotokopi yang dilegalisir. Nah, ketika saya tanya ke 30 orang saksi, 30 orang saksi loh, bukan sedikit. Tak satu pun ada yang melihat ijazah aslinya Jokowi. Kepala sekolah, ijazah aslinya Jokowi. Yang SMA. Kepala sekolah, SMA 6. SMP-nya, SD-nya, ya. Juga nggak ada yang lihat, satu pun. Ijazah masing-masing tingkatan SD, SMP, SMA itu. Kemudian wakil ketua OSIS-nya, teman Mike-nya, teman sebangkunya, nggak ada. Itu kan confirm. Padahal waktu itu diadili di Solo, saya minta hadirlah Jokowi. Kalau kau nggak sempat karena kau waktu itu presiden, ya tolong dengan hormat
utus jaksa agung atau siapapun. Jaksa agung tinggal perintah ke jaksa anak buahnya lagi kan, atau pengacara negara, datang dong. Enggak juga, malah jaksa ngeluh cuma dapat itu. Nah, anehnya lagi, ketika saya merasa itu sudah jelas inkrah, saya buat laporan pengaduan di Bariskin tanggal 9 Desember 2024. Nah, laporan saya ini yang berupa pengaduan ini tentang ijazah SMA-nya itu mana aslinya. Walaupun diselingi ada beberapa dari Rijal Fadila dan kawan-kawan tentang S1. Saya nggak persoalin itu, saya persoalin tetap ijazah saya, Pak. Ya. Yang saya concern yang sudah inkrah dan konsisten membela Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, itu sampai diadakan gelar perkara khusus. Seingat saya 9 Juli 2025. Saksinya ini hadir di dalam ruang sidang gelar perkara. Sunyi, nggak ada yang berani ngomong. Ketika saya tanya juga nggak ada yang ngomong, mana ijazah aslinya. Kenapa tidak ditambah? Ini gelar perkara khusus loh. Yang hadir tuh jenderal-jenderal tuh. Tingkat kepala Biro Wasidik, Bareskrim, Irwasum, Propam, ya, kemudian Ombudsman, kemudian Kompolnas, kemudian DPR RI hadir semua, dan staf-staf ahli Kapolri itu pada hadir semua yang sering tampil di TV. Nggak ada yang berani ngomong, satu pun nggak ada. Maka saya nyatakan di situ, ini saksi fakta, nothing, ini gelar perkara. Lalu saya keluar, ini nggak ada apanya. Kok sekarang saya jadi tersangka? Itu kan aneh gitu. Waktu itu gelar perkara mestinya Jokowi jadi tersangka, mestinya, karena logikanya nggak ada kan ijazah aslinya. Nah, kenapa waktu digelar perkara kemarin tanggal 7 November saya dinyatakan tersangka? Kemudian yang itu masalah itu adalah ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 nomor 10 ayatnya, ayat 10 bukan nomor, ayat 10 Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 itu menyatakan saya sebagai pelapor, pelaku dalam hal ini, kemudian saksi dan korban tidak dapat dilapor balik, tidak boleh dipidana. Itu jelas sekali pasal 10 itu. Nah, kenapa Jokowi melakukan itu gitu. Nah, yang ketiga, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan. Kan semua orang tahu, saya nggak pernah datang katanya, mangkir katanya, nggak pernah disidik. Pertanyaan seriusnya, nggak pernah disidik kok bisa jadi tersangka? Aneh tuh. Nah, saya walaupun tinggi ilmu dan lain sebagainya, pasti kalah sama kekuasaan, walaupun tingkat kapten atau misalnya. Ini yang saya lihat tanda tangan pernyataan surat tersangkanya itu, ya nanti saya perlihatkan, ya, itu Kombes loh. Nah, pertanyaan serius dia, kok Kombes berani ngelawan jenderal? Perkap itu kan jenderal itu. Peraturan Kapolri nomor 6 dilanggar. Orang mesti disidik yang benar. Nggak disidik, kok bisa dijadiin tersangka? Dia apa ini, pesan siapa? Apa ini ingin memanfaatkan situasi karena lemahnya Prabowo dalam konteks kaitan dengan Purbaya yang sudah nyatakan kamu bayar, sekarang Prabowo mungkin mereka lihat peluang itu, dianggap udah lemah. Wah, ya, nggak bisa buat kita, kita tetap bela Prabowo, dia presiden kita, saya dukung dia, jelas tuh saya terang-terang ya. Tapi kalau Prabowo-nya juga keliru, saya mesti ingatkan. Saya bukan kayak bajar-bajar penjilat, bukan ya. Nah, itu kita tulus dalam berini. Jadi teman-teman polisi belum terlambat. Jangan Anda teruskan ke jaksa, kemana. Pasti nanti kita lakukan pra-peradilan. Jadi biasanya itu nanti dipermalukan kalian ini polisi. Karena aneh secara ilmu hukum, kok kalian lakukan yang aneh gitu. Kan ini Indonesia, bos, malu. Bahkan akuarium dunia gitu nih, kelihatan. Ikan-ikan yang kemana berjalan kok kelihatan. Jadi oleh karena itu saran saya, ya, internal kepolisian, kita semua bersahabat, kita berteman, ya, jangan ada permusuhan dalam kita, tegakkanlah hukum. Nah, kenapa nanti problem seriusnya kepada presiden?
Prabowo. Kenapa? Dia telah berjanji demi Allah sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi Allah. Pasal 9 Undang-Undang Dasar 45. Ada itu yang dikutip aja. Pasal 9 UUD 45, sumpah jabatan presiden. Nah, ada 3 undang-undang yang dilanggar begitu saja, kok presiden cicing wae? Ya nggak boleh begitu dong. Karena polisi itu di bawah presiden. Namanya Kepala Polisi Republik Indonesia, Kapolri. Dilantik sama siapa? Yang pegang siapa kekuasaannya? Presiden. Jaksa Agung siapa? Kepala Jaksa Agungnya? Ya, di bawah presiden. Jadi kalau polisinya nggak bener, presidennya diam saja, berarti presidennya juga nggak bener dong. Itu kan logika itu. Tolong dengan hormat. Kita semua punya hak yang sama sebagai warga negara. Ya, yang dijamin oleh hukum. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Tanpa. Nah, kenapa Jokowi dikecualikan? Apalagi udah mantan. Mantan kan udah jadi sipil. Istilahnya jadi rakyat biasa lagi. Sama dengan kita. Sama sama kita, nggak ada privilege-nya. Walaupun dia masih dijaga pas Pampres. Tapi ingat baik-baik. Ini pasal 21. Kenapa dia dikecualikan? Kok kita dikucilkan kayak begini? Dianggap kutu kupret segala macam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tolong dengan hormat, tidak bermaksud cari ribut. Apalagi enggak, ya saya selama ini diam aja kok, nggak bajar-bajar ngomong apa. Ya, kabur ke luar negeri, saya ada di sini kok. Mana kabur ke luar negeri? Dapat duit, dapat ini, dapat itu. Kalau dapat duit, dapatnya nggak mungkin jadi tersangka deh. Gila orang ini. Ya. Oleh karena itulah saudara-saudara, ini klarifikasi saya, hak hukum saya. Ya. Oleh karena itu, saya minta lawyer saya kalau berkenan sejalan lakukan pra-peradilan. Saya serahkan kepada Al-Katiri dulu. Silakan. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya. Michael. Sudah jelas, permasalahannya sudah jelas. Saya tambahkan sedikit. Memang betul kata Bang Edi. Bang Edi ini sebagai kapasitasnya sebagai lawyer, yaitu kita tahu semua bahwa itu pembelaan Bambang Tri dan Gus Nur. Beliau memang pada persidangan itu tidak ditunjukkan ijazah asli Jokowi. Waktu gelar perkara ya? Iya, dan ijazah SMA-nya pun juga. Karena masalah itu kan masalah ijazah. Sedangkan orang-orang itu didakwa dengan pasal 14 ayat 1, 14 ayat 2, 19, Undang-Undang 44, yaitu undang-undang sebenarnya. Bahkan cuma DPR undang-undang 146 coba dibayangkan. Itu undang-undang lebih yang tapi itu yang didakwakan waktu itu yaitu kebohongan yang menimbulkan keonaran. Nah, kalau dikatakan bohong, ya ijazah itu ditunjukkan. Baik ijazah SMA maupun ijazah S1 dan lainnya ditunjukkan. Karena itulah yang dimasalahkan oleh Bang Edi dan oleh Bambang Tri dan sebagainya. Lah, berhubung ijazah itu tidak ada, dipertanyakan juga tidak ada, tidak kuat, saksi yang puluhan orang, ahli puluhan orang itu tidak dihadirkan ijazah itu. Makanya untuk menguji apakah ada atau tidak, maka dilakukan pelaporan. Bang Edi melakukan pelaporan pada waktu itu, laporan polisi loh ini. Tapi oleh penyidik diarahkan ke Dumas. Ya, tahu sendiri pada waktu itu beliau belum diperiksa, ya kan, karena sakit, sebagai orang yang dilaporkan karena sakit belum diperiksa. Tapi tetap aja berjalan. Seolah-olah ada kejar target. Padahal perkara itu banyak yang 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada 10 tahun pun belum diproses. Nah ini ada apa? Bahkan yang menarik, posisi Dumas, tapi ijazah, ada beberapa ijazah itu diperiksa di laboratorium. Kan aneh. Padahal di dalam ketentuan pemeriksaan laboratorium itu, sesuai Perkap nomor 10 tahun 2009, itu harus ada persyaratan. Baik itu persyaratan teknis maupun persyaratan formil. Kalau teknis ya tergantung kejahatannya apa. Kalau senjata ya masalah senjata dan sebagainya. Ini kalau masalah surat
diatur di Perkap itu sendiri nomor 10 tahun 9, yaitu Perkap mengenai tempat perkara, tempat kejadian perkara dan bukti di laboratorium forensik. Itu pasal 80 khusus masalah surat, itu ada syaratnya. Dalam pengujian laboratorium itu harus dilampirkan beberapa dokumen. Satu, permintaan dari unit terkait. Jadi bisa dari penyidik, tidak dari jaksa, tidak dari bea cukai, itu harus dilampirkan. Bahkan dikatakan wajib. Wajib itu di atasnya harus ya. Wajib. Kemudian harus dilampirkan laporan polisi. Nah, bagaimana laporan polisi yang masih belum ada laporan. Nah, itulah sekarang ini yang mereka masih ada PR. Kalau dia masalahkan Bang Egy, ya, berarti kami keberatan kan kemarin dihentikan penyelidikan itu. Kami keberatan, bahkan atas perintah beliau saya masukkan keberatan, bahkan ke Propam, saya mengajukan Propam bahwa kami keberatan dengan hasil gelar yang mengatakan menghentikan penyelidikan itu. Apa yang terjadi? Kami direspon karena di sana dikatakan dihentikan karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tapi tidak disebut ketentuan yang berlaku itu apa. Bahkan merujuknya ke barang bukti. Ini masalah teknis, masalah prosedur, larinya ke barang bukti yang seharusnya dibuktikan di persidangan nanti. Barang bukti ada sekunder, primer, itu tidak ada hubungan dengan gelar kemarin. Kami tanya ke Propam, yang dimaksud ketentuan yang berlaku itu apa? Bahkan menurut kami, ketentuan berlaku itulah yang dilanggar. Nah, Propam hanya menjawab bahwa permohonan Anda meminta audiensi dan pengaduan saudara, kami rujuk ke Wasidik. Sekarang logikanya, kalau memang yang dilakukan mereka itu benar, mereka akan jawab bahwa yang dilakukan mereka sudah sesuai ketentuan, tapi tidak dirujuk untuk diproses. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa memang benar ada pelanggaran Perkap. Nah, pada waktu itu kami protes. Kami itu melaporkan Wasidik yang menandatangani penghentian penyidikan itu. Kenapa dibalikin ke Wasidik? Kami keberatan, seharusnya lembaga lebih tinggi. Kami sempat berdebat waktu itu, akhirnya keluarlah surat itu dirujuk ke Irwasum. Sampai sekarang itu masih di Irwasum. Kenapa hubungannya dengan itu? Hubungannya itu tadi yang dikatakan beliau, Undang-Undang nomor 1 tadi. Itu yang mana? Ya, yang masalah pasal 10 tadi itu. Oh, Undang-Undang nomor 13 tahun 2000. Ya, itu sudah dirubah ya. Dirubah dengan Undang-Undang nomor 31 tahun 2014. Sudah dirubah dengan itu. Pasal 10-nya menyatakan jika ada laporan, nah ini kan lapor nih, maka tidak boleh dilaporkan balik sebelum laporan yang dilaporkan itu inkrah. Oleh sebab itu, ya kan, harusnya kita duluan ya. Harus duluan, ini harus diselesaikan dulu. Sampai sekarang masih ngambang, belum diselesaikan. Karena kalau itu dilanjutkan, ini tidak boleh ditersangkakan. Karena yang tadi belum selesai. Iya, coba kebayang nggak? Setiap ada laporan dilaporkan balik. Akhirnya nggak ada orang melapor di dunia ini. Penyidik nganggur, gitu loh. Itu ketentuan itu, undang-undang itu, pasal 10 itu memang diciptakan. Oh, di Undang-Undang nomor 14 ya? 14 nomor 31 tahun 2014. Nomor 31 tahun 2014 pasalnya tetap 10 kan? 10 tetap. Iya, itu yang terakhir kan. Ya kan? Siapa yang buat? DPR yang buat. Ya kan? Berarti kan DPR yang tidak ada oleh mereka. Dan presiden berdua. Saya juga bingung sampai sekarang, pada sudah 4 bulan 5 bulan lalu kita mengajukan permohonan untuk audiensi di Komisi 3, sampai sekarang itu tidak ditanggapi. Kami berkira waktu itu DPR yang baru ini akan benar-benar memikirkan rakyat. Ini sekarang rakyatnya dibeginikan, tetap aja diam. Seharusnya itu diaudiensikan dulu di Komisi 3. Seharusnya diaudiensikan dulu. Kalau dulu digelar, semua pihak dihadirkan di Komisi 3. Tapi ini kan enggak. Jangan lupa ya, Bang Egy kapasitasnya sebagai lawyer
Dan laporan beliau ini untuk mengkonfirmasi karena dalam persidangan itu bukti yang harus dihadirkan oleh penuntut tidak dihadirkan dan berupa fotokopi katanya. Ini bicara tentang Bambang Tri ya? Iya. Dan Gus Nur. Kan beliau Gus Nur. Saya lawyernya. Ya. Di dalam undang-undang advokat kan tidak boleh dihukum. Dihukum ya? Artinya di proses hukum, baik proses pidana, perdata dan satu. Kedua lagi, secara proses pun beliau sebagai pelapor belum tuntas. Satu. Kedua, belum ada saksi adekat yang diperiksa. Belum ada ahli yang diperiksa dari kami. Kalau istilah wartawan teman-teman ini cover both side kan seharusnya. Ini enggak, sepihak. Jadi jangan salahkan jika banyak orang menyatakan bahwa ini kriminalisasi. Seharusnya kan diperiksa. Pak, ada saksi nggak dari Bapak? Ada ahli nggak dari Bapak? Lalu disimpulkan, digelarkan. Nah, gelar sepihak kan sama aja dengan main bulu tangkis sendirian, nyemes sendiri. Nggak ada lawan, ya kan? Yang menarik lagi, yang mengumumkan itu petingginya Polda, biasanya Humas. Kalau nggak salah Polda kemarin itu. Polda betul. Bayangkan, berarti apa? Berarti ada tangan-tangan kuat di atas ini. Kok sampai Kapolda sendiri yang memberikan informasi? Padahal Kapolda ini Kapolda baru. Saya yakin bahwa beliau ini belum mendapatkan informasi yang komprehensif. Yeah. Harusnya beliau panggil kami dan sebagainya, tanya pada memang kalau ini penegakan hukum. Tapi kalau ini bukan penegakan hukum, memang mencari-cari, ya begitulah. Tapi kami tidak tinggal diam, kami rencana, kami akan lakukan terapit dalam waktu dekat, pra peradilan. Karena tidak wajar status tersangka yang gimana kalau hakim-hakimnya memble juga? Ya akhirnya kita sikat. Selama orang itu tidak menegakkan keadilan, berpihak pada keadilan, objektif, berarti musuh dengan kita. Padahal kita itu memposisikan polisi, jaksa itu sebagai mitra, nggak pernah sebagai musuh. Tapi mereka yang memancing kita untuk berhadapan, karena kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk mencari kebenaran material, mencari keadilan di situ. Kalau pra peradilan itu Pak, apa saja yang bisa kita mintakan kepada kepolisian? Ya ada, tapi karena status ijazah asli bisa diminta nggak di pra peradilan? Belum substansi. Tapi ya? mereka harus tunjukkan kalau itu masalah ijazah. Ya. Pra peradilan itu untuk menggugurkan tersangka. Iya, tapi biasanya mereka juga memberikan bukti-bukti, daftar bukti itu ya seharusnya ada ijazahnya. Mestinya ada sih. Karena ijazahnya itu adalah bukti kalau saksi mahkota. Dan ini bukti-bukti utama. Ya kan? Makanya kalau ini sampai terjadi harus sebagainya. Ya kan? Tambahannya satu, Bos. Pasal 160 yang menimpa saya itu tentang penghasutan. Nah, itu. Ya. Dulu memang sifatnya formil, artinya orang ngomong aja bisa kena, potensial lah paling tidak. Nah kalau sekarang sudah berubah oleh MK, ya dirubah menjadi fungsi material. Nah kalau fungsi material, kalau saya ngomong gebukin sana, tapi nggak ada yang digebukin, nggak apa-apa. Ya, gitu loh. Mesti ada yang digebukin dulu. Ya. Saya ngomong ini ijazah palsu. Ya terus belum dibuktikan juga, ya nggak apa-apa orang, apalagi dikaitkan dengan 310, 311 pencemaran dan fitnah. Pencemaran dan fitnah harus dibuktikan dulu ijazah aslinya. Ya. Tidak mungkin saya dianggap menyebarkan nama baik jika saya tidak pernah lihat juga ijazah asli. Nah pertanyaan seriusnya kenapa juga polisi meningkatkan saya jadi tersangka? Ya. Makanya 160 tadi saya tekankan, 160 selain itu material bukan formil ya. Jadi contohnya bakar mobil itu dibakar, ya baru kena. Tapi kalau orang bakar mobil itu ternyata ada orang nebang pohon dia nggak nyambung, nggak kena itu. Nggak bisa dihukum. Nggak bisa ya. Pasal 160 itu sebenarnya poin pentingnya untuk penyerangan aparat. Ada jelas terhadap aparat, bukan untuk umum. Selain material tadi, gitu loh, ya seperti itu. Oleh sebab itu, dan juga lainkan dengan penyebaran konten nih.
Aku ini jujur gatek, gimana gue nggak pernah bisa. Yang nyebarin konten ya kalian ini lah, kok gue yang kena. Gila itu pasal itu loh, penyebaran konten tuh. Harus ada pasal-pasal yang gugur ya. Bukan semua pasal nggak kena. Nih, Oke. nah, 310 nggak ada. 310 itu pencemaran nama baik itu bukan satu pasal, satu ayat, itu ada 3 ayat. Ayat ketiga menyatakan demi kepentingan umum tidak dapat dipidana. Ini Kapolri kan masalah umum. Bahkan waktu gelar jadi pencemaran, apalagi dia pejabat. Iya. Waktu, Gitu loh, waktu gelar perkara itu dikatakan bahwa ini udah isu nasional, udah masalah bangsa Indonesia. Jadi apapun juga demi kepentingan umum. Satu, kedua yang dibahas ini adalah satu dokumen publik. Dokumen negara mana? Karena sudah digunakan. Tapi boleh diingatkan lagi Pak, yang diadukan waktu itu bulan Desember, pasal apa? Bulan Desember lalu itu ya. Pasal 263. Oh yang saya Baris Krim. 263. Itu 263, 266, Pemalsuan. 264, Pemalsuan atau apa Pak? itu pemalsuan atau memalsukan atau membuat sesuatu menjadi palsu. Itu 160, kemudian 163, 164, 166 itu ada. Ya kan? Gitu. Jadi mungkin supaya nggak panjang lebar, mungkin Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Waalaikumsalam. koordinator kami, kepada Bang Egy sebagai klien kami ya Pak Al-Qadiri. Dalam hal ini sudah dipaparkan bagaimana tentang perkembangan hukum yang sudah kita sampaikan dengan hal ini. Jadi kalaupun nanti perkara ini harus dilanjutkan, mengangkangi step-step yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini terkait undang-undang. Terkait undang-undang, Bang Egy dilaporkan. Apakah Bang Egy ada dilaporkan? Kata Jokowi dia tidak menyebutkan nama. Berarti pelapor kabur. Terus ujuk-ujuk Bang Egy dimintai keterangan sebagai saksi. Dia sakit. Pernah datang mengklarifikasi. Pernah melalui surat. Kemudian dinaikkan ke penyidikan. Setelah naik, tidak pernah disidik. Dengan alasan Umas aja ada menyampaikan bahwa ada seorang yang lagi sakit keras. Bang Egy malam tadi lo pulang. Tidak ada rasa takut. Karena ini pejuang, karena ini politik tingkat dewa, kita harus fight dalam persoalan ini. Dan polisi, pihak kepolisian, pihak penyidik nggak boleh juga melanggar aturan dan peraturan yang ada. Di mana ketika dia melakukan gelar perkara, dia harus lakukan gelar perkara khusus, menghadirkan kita, siapa yang tersangkakannya. Harus adil di situ bersidik. Apakah penyidik mutlak menyatakan orang itu tersangka dengan analisa hukum dia si pihak? Kan nggak bisa. Ini undang-undang loh. Nah, pihak kepolisian terlalu gegabah dalam memutuskan khusus Bang Egy Sujana ya ditersangkakan. Kenapa? Perkara Bang Egy Sujana dia adalah pelapor sekaligus advokat pemohon tentang kasus yang sudah ingkrah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada tengaling-aling lagi bahwa benar ijazah itu tidak ada khusus SMA ya Bang. Ya, nah, ini diminta pertanggungjawabkan seperti apa hasil sidang tersebut tidak dapat menghadirkan ijazah. Tiba-tiba muncul ijazah S1. Kita membersamai. Kita bersyukur ada ahli-ahli yang luar biasa menjalankan karena dia merasa dia adalah alumni dari UGM tersebut, sah-sah saja dia mengejar. Bagi kita seperti itu. Tapi bukan kita meninggalkan, bukan kita pilah-pilah, enggak. Perkaranya memang berbeda. Ijazah SMA dengan ijazah yang S1. Ya, sangat berbeda. Nah, dalam hal ini, pihak kepolisian mengumumkan tersangka dengan merasa terburu-buru, seolah-olah ada
kepentingan dan ada kekuasaan yang bertindak. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Bahwa tidak mulus mekanismenya. Mekanisme tidak berjalan dengan benar dan baik. Kami ada sebagai pengacaranya cukup banyak dan koordinatornya adalah Pak El Katiri. Saya selalu hadir di pihak kepolisian, di Polda, di Kamnek ya, untuk berkoordinasi sejauh mana perkara Egy Sujana. Berkoordinasi terus saya sama Kamnek 5. Ini maaf ya, Bang Egy ini statusnya apa? Kalau sebagai saksi, jika dia tidak hadir dengan alasan yang sangat kuat, tidak boleh diteruskan. Di situ ada ditanya, apakah saudara sehat? Kalau nggak sehat nggak bisa. Nah kemudian dilanjutkan perkara hukum dengan semena-mena. Kami minta pihak Kapolri minta tinjau ulang kembali tentang pentersangkaan ini. Belum pernah dihadirkan, kasih SP1, SP2 peringatan. Nanti kalau kalian tidak memberikan kesempatan, alasan tertentu dari Bang Egy harus jelas dan dapat kita perjelas. Ambil surat penetapan polisi. Nah dalam hal ini saya di sini menyampaikan kepada pihak kepolisian bahwa sangat penting gelar perkara khusus, dan sebelum kami melangkah kepada pra-peradilan, karena kami ingin didengar. Tadi koordinator kami menyatakan bahwa kita main bulu tangkis itu nggak bisa sendiri, harus ada lawan. Jadi kalau sendiri dibilang gol ya gol, dibilang smash ya smash. Mana tahu smashnya bisa kita tangkis. Kita juga penemes kalau sedang ada lawan. Nah artinya mohon kita ini dipantau oleh negara lain. Potret hukum kita jelas dan nyata. Seperti Bang Egy sampaikan tadi, kita seperti akuarium yang dilihat di seluruh dunia. Hari ini tentang proses hukum ijazah palsu ini sangat seksi di luar sana. Ini surat ini resmi. Dan anehnya ditersangkakan sepihak. Ini nah, buat saya khusus. Mungkin dalam hal ini saya menyampaikan kepada publik, bukan karena no viral, no justice, tapi kita berharap tolong profesionalitas kita dalam penegakan hukum jelas dan pasti untuk mencari keadilan dan untuk kepastian hukum itu sendiri. Kalau masalah tersangka nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Biar ada kepastian hukum. Tapi tolong fight. Tolong jangan mengada-ngada juga gitu. Ya kan Bang? Yeah. Dalam hal ini kita beralasan kita harus mengadakan rapid. Dan kita sebelum rapid kita minta gelar perkara khusus. Ini surat dulu ya, boleh pegang file. Nah, ini minta ditinjau dulu, ini yang minta ditinjau. Ini yang minta ditinjau ulang ya. Nggak benar soalnya. Apa yang nggak bisa dibaca? Ini kurang tepat dan tidak. Ini Ayat yang disampaikan kan belum ada pembuktian, belum ada kesaksian yang kami hadirkan. Kami bisa saja menghadirkan ahli, keterangan-keterangan kami, pembuktian-pembuktian kami bisa kami serahkan. Tidak ada gelar khusus. Jadi nggak bisa ini terlalu kriminalisasi dan sepihak. Ya, tidak bisa hukum itu sepihak. Tidak bisa apapun dilakukan dengan sepihak. Tolong ya. Yang menarik itu yang banyak ngomong di TV siapa, tapi saya nomor 1. Ini bukti dari Becker. Kayaknya kok dendam bener sama gue ini gimana sih? Emang gue salah apa ya? Tuh lihat tuh, Roy Suryo aja nomor 6 tuh. Om Michael kagak ada. Nggak ada Michael. Abraham Samad, saya nanya nih, Abraham Samad kenapa nggak ada? Ada adil apa Abraham Samad? Nah, emang bisa dirdilan? Enggak tahu lah. Iya makanya. Kenapa Abraham Samad nggak ada? Nggak kenapa dianggap Bang Egy dirdilan?
bisa ditersangkakan. Kan aneh ini. Saya nomor satu, lihat Bu, nomor satu. Oke, coba. Bang, Aduh. Bang, tadi abang bicara. Michael, nomor satu. Wah, ini kalau ini teroris kelas satu. Tapi Bang, sudah ada panggilan Bang? Hah? Iya, iya. Oh ini, Jadi jujur aja, tadi katanya Abraham Samad deal-dealan. Iya. Kemungkinan diduga ya, kemungkinan ya. Nggak boleh kita Nah, sebut. Bang Egy aja dianggap juga deal-deal, Bang. Ya, Tapi deal akhirnya ditersangkakan juga. Abang ini panggilan apa Bang biar jelas? penetapan. Nah, iya Bang. Menetapkan tersangka. Ini bukan Ya, panggilan. nanti tinggal tunggu lagi kayak gitu loh kayak. Ini bukan panggilan, ini penetapannya. Ini Jadi pemberitahuan. exactly. Nah pertanyaannya waktu saya gelar perkara khusus tanggal 9 Juni 2025 di Barreskrim, Jokowi ini tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya, kok nggak jadi tersangka? Gitu loh kayak logika hukum itu. Kok saya nggak pernah diperiksa, tiba-tiba jadi tersangka? Apakah ada itu Bang Egy? Unsur apa? Enggak kooperatif. Enggak, maksudnya apakah Itu tadi sudah bilang. yang sedang Bang Egy laporkan ini kan Ya ini kan politik tingkat dewa. Tapi jangan disapu rata. Udah pasti ini Gi, lebih kepada politik daripada penegakan hukum. Udah pasti itu. Kenapa? Karena menyangkut nama presiden. Kok presiden? Udah sama dengan kita sekarang. Iya, mantan lah. Mantan. Nah, karena begini, akibat hukumnya ini gila nih. Maksudnya gila itu problem seriusnya ya. Kalau ijazah palsunya memang terbukti konkret jelas secara hukum, Jokowi itu harus segera dipenjara dan seluruh tanggung jawab hutang-hutang itu dia yang tanggung gitu loh. Itu kan dia presiden palsu kok. Ijazah palsu berarti dia presiden palsu. Nah, begini, Bang. Bentar, karena untuk jadi presiden syaratnya harus ada ijazah SMA, nggak perlu S1. S1 nggak perlu, Michael. Betul. Yang perlu SMA SMA, makanya saya persilakan SMA. Jelas sampai di sini. Nah, begini ada keanehan juga ya. Bang Egy pelapor, tiba-tiba ada yang melaporkan, kok laporan kita tidak ditanggapin. Nah, itu. Nah, Kita equal itu. satu. Yang kedua, di dalam penetapan tersangka, yang akan ditetapkan tersangka, itu harus ada gelar perkara khusus. Kita harus memberikan keterangan, Bang Egy kan masih saksi. Ya kan? Setidaknya belum pernah memberi keterangan. Nah, gelar perkaranya ada apa? Kita bawa dokumen, kita bawa ahli, harus mentersangkakan orang itu harus digelar perkara dulu. Ya, itu harus. Ada undang-undang, ada perkap itu. Jangan main sebelah pihak. Inilah yang kelihatannya bahwa ini atas kekuasaan dan kepentingan pribadi, Itulah kepentingan politik. seseorang. Ya? Bang, Ya, ini kalau pertanyaan, Bang, saya apakah ada setelah itu sebelum ada penetapan bilang bahwa ada salah satu pelapor tidak datang dikarenakan sakit, ya kan? Ya. Saya. Oke, Bang. Dengan apakah kata itu apakah kooperatif dalam apa penyidikan dalam kalau nggak kooperatif, ukurannya satu saja. Saya tidak pernah kasih berita. Oke? Nah, saya faktanya memberikan berita bahwa saya sedang sakit dan utus lawyer. Ini lawyernya. Selalu berkoordinasi. Sama anak saya, Hizbullah. Itu artinya saya kooperatif dan polisi menerima. Nah, kenapa di framing saya menjadi mangkir? Jawabannya silahkan berobat dulu. Hah? Nah, itu ini Ya kan? jawabannya. Boleh Bang silakan. Egy, boleh silakan berobat dulu. Fokus pada kesehatan. Fokus pada kesehatan. Ya sudah, saya fokus. Sudah. Maka sampai saya ke Inggris. Oh, jadi polisi pernah mengatakan itu? Iya. Udah langsung ke saya dan ada Bang Egy juga. Ketika tanggal 7 sebelum gelar perkara Bang Egy. Siapa itu Bu yang mengatakan coba penyidik? Ada Kanit, ada di Kanit, Kanit. Kamnek Oh, di Kamnek 5. ya? Kamnek 5. Iya. Jadi begini, setelah kita mengantarkan dokumen hasil lab Bang Egy, kita antarkan ke Polda, kemudian kita nyatakan Bang Egy ini ada sakitnya luar biasa, kemudian ada kesempatan Bang Egy datang pakai kursi roda ke sana, kemudian hal kedua ada lagi Bang Egy menyatakan bahwa bersilaturahmi di Kamnek ya Bang. Nah, kemudian dinyatakan Bang, abang istirahat, berobat, fokus pada kesehatan dulu. Begitu. Ya, makanya saya fokus di kesehatan. Tapi kok di framing saya mangkir gitu loh. Itu kan
berarti saya dianggap nggak kooperatif dong. Nggak boleh begitu. Kita bersahabat dengan Kapolri, kita bersahabat dengan kepolisian, dengan kejaksaan dan hakim, karena kita setara dalam penegakan hukum. Kan bisa berkoordinasi dengan kita yang selalu intens dan selalu kooperatif datang ke Polda Metro Jaya. Nah, kok kita nggak dihargai? Maunya seperti apa? Jangan sepihak. Yang pasti tidak kooperatif itu Joko Widodo. Kita minta ijazah aslinya itu kan nggak pernah ditunjukkan sampai sekarang. Ya. Kok kenapa nggak jadi ada peristiwa hukum buat dia jadi tersangka? Tapi kan Pak Jokowi kemarin juga buat statement bahwa nanti akan menunjukkan dari pengadilan. Ya gini, kalau nanti itu omong kosong. Saya 2023 sudah di Pengadilan Negeri Solo, sudah di negeri dia, di Solo namanya. Nggak datang. Jadi begini, Anaknya wali kota nggak datang mewakili, atau jaksa bawa ke ijazah asli. nggak ada. Jadi jangan dia memperlihatkan begini. Nah, Dia harus menyerahkan itu dulu, dicek lab. di lab. Ada ahli dia, ada ahli kita. Jadi nggak bisa diperlihatkan. Bisa saja semua zaman sekarang apa namanya AI, apa namanya bisa semua mencemplak asli dengan suara-suaranya pun bisa asli. Sama juga ini logika, Mas. Jadi, Kalau disebut identik, ya, yang diambil sumbernya adalah fake. Oh, Ya pasti identik dengan fake-nya atau KW. nah, yang KW dan yang KW Pasti identik. Nah, yang kita cari Michael dan kawan-kawan adalah otentik. Bukan identik. Otentik itu artinya asli. Oh, di sini. jadi identik itu nggak ada artinya ya, Nggak ada. Identik kepada apa? Ya. Ada artinya kalau identiknya asli. dengan yang asli. Nah, yang aslinya nggak pernah ditunjukin kok identik sama apa gitu loh. Oh, itu yang dilakukan polisi loh. Ya. Gimana? Abang terdiri dari abang sebagai kuasa hukum dari Abang Peggy Sujana melihat kemarin sebagai gelar perkara, koordinator. Pak, Hmm. ya kuasa hukumnya lah. Ya, maksudnya. Dalam gelar perkara itu kan juga tidak dihadirkan kan? Dan proses ini sudah ditetapkan. Abang merasa ini ada kejanggalan dengan proses ini? Kan tadi udah saya bilang ini keanehan hukum, bukan lagi jangan aneh. Kriminalisasi ya bang. Kita ini Udah lebih dari itu, Bos. lebih dari itu. Artinya penzoliman. Sorry pak. Hmm. Sebentar. Oh, zolim nih. Nanti yang bertindak Kalau Allah. penerapan hukum tidak benar, orang yang menerapkan hukum juga bisa dituntut juga. Bisa. Jadi nggak bisa seenaknya aja. Ini bukan main hukum rimba. Ini ada hukum yang mengatur dalam undang-undang. Kita minta kepala negara sebagai pemimpin, tolong dong benahi itu penegakan hukum. Karena polisi di bawah dia. Nah, karena panglima tertinggi itu hukum dan panglima hukum itu adalah yaitu presiden. Jangan orang main-main. Yang salah dibenarkan. Ada yang sudah harus ditahan, dibiarkan berkeliaran. Itu Sylvester apa? Matutina ini. Ah. Sylvester. Sylvester apa? Udah narapidana. Apa namanya? Matutina. Oh, Matutina. Mati hina. Oh, jadi mati hina ya. Ya. Nah, artinya jangan seperti itu. Kita minta kepada pihak kepolisian minta tinjau ulang kembali tentang perkara Bang Egy. Kami mohon gelar perkara khusus untuk Bang Egy Sujana, dan juga mohon kami akan melakukan rapid sebelumnya ya Bang, ya Pak Al-Katiri, dan tolong kita memahami, bangunlah konstruksi hukum dengan benar dan baik dalam bangsa Indonesia yang cukup luar biasa hebat dan berwibawa dalam penegakan hukum adalah potret dari bangsa ini sendiri. Minta kepada sekali lagi pengawasan penegakan hukum, jangan polisi seenaknya saja memberikan putusan pasal yang diterapkan seenaknya saja. Apakah ada pembedahan hukum dengan pihak yang akan ditersangkakan? Itu zolim, nggak bisa itu. Jadi kami minta kepada pihak kepolisian untuk mari kita tinjau ulang kembali perkara tersangkanya seorang Egy Sujana dengan dia adalah seorang pelapor. Egy Sujana adalah seorang advokat yang berkekuatan, yang punya hak imunitas. Dia pelapor dan tidak boleh dilaporkan, apalagi ditersangkakan. Yeah. Mungkin itu, mari kita bangun konstruksi hukum dengan benar. Jagakan, gunakan akal sehat untuk bangsa Indonesia yang luar biasa. Ada aja lagi? Enggak, itu saya nanggapi pertanyaan dia tadi. Ya. Maaf,
Ya. Mikrofon Kami ini lawyer 30 tahun, apalagi Bang Edi. Ya udah lebih. Senior kami. Jadi kalau jenderal itu bintang 5 ini. Oh, udah. bintang 6 Pak. Ada yang karena bintang 7 ada. Pusing. Obat puyer loh. Ya, ya. Jadi begini, kami itu sudah terbiasa dengan gelar perkara. Dan gelar perkara itu Nah, ini dengan penting. dengan diundangnya Irwasum, Wasidik, Kepala Bidang Hukum, Propam, itu semua itu dimintai pendapatnya. Mereka mempertanyakan ke kita juga, bertanya, berdialog. Itu gelar perkara, namanya gelar. Tapi Bukan, pada tanggal 9 itu tidak. Nah, ini gelar perkara Jadi tersangka, ini kayak mendengarkan ceramah. nah, ini waktu tanggal 9. Cerita Jadi pada gelar itu kayak mendengarkan ceramah. Jadi Karo Asidik itu bicara sendiri, ya kan? Setelah ada paparan dari penyidik, ya itu memang harus demikian. Setelah itu mereka itu menanggapi. Itu begitu gelap, apalagi khusus, ya kan? Mereka nanggapi. Ini nggak ada yang jadi kan dengerin pengajian. Diam semua, nggak komentar. Cuma saya yang protes. Bahkan beliau bilang kalau ijazah baik itu ijazah SMA maupun ijazah sarjananya tidak dihadirkan, ini gelar nothing. Sekarang bayangkan unit yang namanya laboratorium itu kan kecil, itu bisa menghadirkan ijazah. Ini para jenderal nggak bisa menghadirkan ijazah. Menarik nggak? Iya, Yang lebih menarik yang waktu yang S1, yang S1 ini pada waktu itu UGM nggak ada, tiba-tiba sorenya ada, itu gelar bersama. Kemudian ada Irwasum, ada Wasidik. Bahkan pada waktu saya mau bacakan perkap mereka keberatan. Ada apa? Kata mereka, loh kami itu sudah paham perkap kami, nggak usah dibacakan. Dan saya bilang, DPR apa paham? Irwasum ada apa? Ombudsman apa paham? Eksternal ini. Hanya tetap saya bacakan. Akhirnya mereka agak ngeri juga. Kenapa saya bicara perkap langsung di-stop? Diduga sudah dikondisikan. Kalau kita bicara perkap di stop karena pelanggarannya di situ. Oh, perkap itu melanggar apa Pak? Ada aturan yang kalau laboratorium itu ada syaratnya, harus dilampiri dengan pelaporan, ya kan? Dilampiri dengan BAP, dilampiri dengan berita acara penyitaan, itu nggak ada. Semuanya nggak ada? Nggak ada. Ya kalau itu berarti tidak sah pemeriksaan laboratorium itu. Itu intinya. Baru kali ini namanya pemeriksaan laboratorium tanpa ada penyitaan. Padahal itu harus ada penyitaan. Dan penyitaan jasa Jokowi jadi di situ. Di dalam KUHP ya, penyitaan pasal 1.16 bahwa penyitaan itu adalah dalam taraf dalam proses penyidikan ya, kemudian penuntutan dan persidangan. Tidak ada dumas itu diperiksa, disita. Memang tidak ada diakui, tidak ada penyitaan. Alasannya tidak ada aturannya. Aturan yang untuk pemeriksaan yang harus dilampiri ini mana? Makanya sampai saat ini masih di tangan Irwasum untuk diproses. Ada suratnya. Berarti kan belum selesai. Kenapa belum selesai jadi tersangka? Itu masalahnya. Michael. Pak, ada komentar nggak kenapa ijazah Jokowi tidak pernah ada berita acara penyitaan, tapi yang dari UGM 500 dokumen ada berita acara penyitaan? Sekarang bayangkan ya kan? 500 dokumen, mau 1.000, mau 10.000 dan sebagainya itu sekarang mereka nggak bisa bedakan, khususnya yang orang-orang yang pendukung Jokowi antara BB barang bukti dengan alat bukti. Beda. Barang bukti walaupun 10.000 surat itu satu di 186 termasuk satu. Atau bahasa lainnya barang bukti belum tentu alat bukti. Alat bukti. Oh, jadi yang alat bukti itu apa Pak? Alat bukti itu ada di 184, yaitu satu saksi, kemudian ahli, kemudian petunjuk, kemudian surat, terus pengakuan terdakwa, dan yang paling akhir dengan sesuai teknologi yaitu bukti IT. Itu masuk, yaitu Itu alat bukti pasal 184 KUHP. Kalau dia bilang kami punya alat bukti 100 sekian,
Alat bukti itu cuma 5 di situ 184 apa 100 Iya. Bukan Kalau 1000. nggak ngerti jangan ngomong. Masa polisi Ini nggak ngerti, Pak? kemarin ini ada isu Ya kan? kalau dia ngomong gitu ya nggak ngerti namanya. Kemarin ada isu benar nggak Michael? Saya konfirmasi. Iya. Isu apa tuh, Pak? Yang Mana mengatakan aku juga bahwa kirim ke Bu Eni dulu. beberapa orang Sama yang ke ke saya juga. Jokowi, yang Kamu disebut juga. orang-orang termul itu melihat ijazah Jokowi. Iya. Lah, kan nggak masuk akal, ijazahnya udah disita kok. Sita Polda. Ah, berarti nggak disita dong kalau mereka lihat. Dua kali ijazahnya, Pak. Hah? Dua. Iya. Sekarang begini, kalau mereka bilang mereka datang ke Jokowi ditunjuki dan melihat ijazah itu, berarti kesimpulannya bohong. Kalau itu benar ya, Ya. berarti bohong bahwa ijazah itu disita. Buktinya bisa dilihat. Nah, itulah. Jadi intinya mengajukan apa? Pra-peradilan Oh, peradilan. Akan tersangka. Ya. Tersangkakan. atas keanehan hukum. Yo. Nah, gitu bagus. Iya. Istilahnya keanehan hukum, Michael. Apapun juga kami hadapi, Ya. kan? Nanti akan nampak. Selama ini Enggak perkara pertanyaan, kenapa Abraham Samad nggak jadi tersangka? Ah, boleh nanya gitu dong. Bang, ada lagi kemarin Padahal dilaporinnya sama. dicurigai seorang kades di daerah saya itu ijazah palsu. Karena dia tidak dapat memperlihatkan ijazahnya, dia ditahan, kena pidana 3 tahun. Nah, Oh, kepala desa? Kepala desa loh. Nah, Pak Jokowi, kenapa dia membuat kisruh? Lihatkan saja. oh, Jadi pertanyaannya Michael, siapa yang bikin kisruh di negeri ini? Jokowi, bukan kita. Kan saya udah bilang di sidang, Bos. Kalau Jokowi tunjukkan ijazahnya, case close. Case close. Tutup. Nah, itu juga Oto tanggung jawab. Oto Hasibuan. Kok sekarang masuk reformasi. Reformasi Polri. Ya, dia waktu itu lawyernya Jokowi. Saya ingat tanggal 4 April 2004, dia berkata di persidangan, menyatakan ada ijazah Jokowi. Ketika saya tanya lebih jauh, saya tanya, nggak apa penting, nggak penting apa kok nggak penting. Berarti dia sudah obstruction justice, menghalang-halangi penyidikan yang benar. Oke, siap, Pak. Siap. Oke, thank you. Kalau panjang. Ya oke. Ya, katakan Dan nanti kan bisa bagi berapa slot kan? Tadi terlambat ini waktu saya ngomong. Iya. Ya, dia Saya nggak dikasih tahu ada Bang Egy Sujana di sini. sejak dia nggak masuk namanya bangunnya siang dia. Iya, Masuk ya. iya, itu nggak masuk nih. Kenapa? Bos tanya lu kenapa lu nggak masuk? Siapa? Dia nggak masuk. Kan kita media. Iya, mestinya gue juga nggak masuk. Gue saksi. Iya, ini juga lawyer. Lawyer juga. Saya juga bingung kenapa kok lawyer bisa masuk. Malah yang Abraham Sam nggak ada masuk. Nah, itu perlu ditanya Michael.